أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Ini adalah kisah serta nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa. Ada pahala atas kebaikan untuk setiap makhluk hidup. Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran. Jihad terbesar adalah melawan jiwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Yang terkuat di antara kamu adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Tuhan tidak melihat wujud dan harta benda, akan tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Kekayaan tidak berasal dari banyak hal, baik duniawi tetapi dari pikiran yang puas. Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran. Rumah terbaik adalah rumah tempat seorang yatim piatu mendapatkan cinta dan kebaikan. Beri makan yang lapar dan kunjungi orang yang sakit, dan bebaskan yang tertawan jika dia dikurung secara tidak adil. Membantu setiap orang yang tertindas, baik muslim ataupun non-muslim. Bicaralah dengan baik atau tetap diam. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Lihatlah orang-orang yang di bawahmu dalam urusan harta dunia, dan jangan sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan karunia Allah yang diberikannya kepadamu. Pria yang baik memperlakukan wanita dengan hormat. Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuknya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama.
Hancurkan cintamu karena Tuhanmu, dan tariklah cintamu karena Tuhanmu. Kamu tentu tidak akan kecewa. Barang siapa yang ingin merasakan keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja kekasihmu itu suatu hari nanti menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sewajarnya saja, karena bisa saja musuhmu itu suatu hari nanti akan menjadi kekasihmu. Ketika suami dan istri saling memandang dengan cinta, Allah memandang keduanya dengan rahmat. Lebih baik duduk sendiri daripada bergaul dengan yang buruk, dan lebih baik tetap duduk dengan kebaikan daripada sendirian. Lebih baik berbicara dengan seseorang, pencari ilmu, daripada berdiam diri. Akan tetapi, diam lebih baik daripada kata-kata kosong. Ketika kamu melihat seseorang yang telah diberi lebih dari kamu dalam urusan uang dan kecantikan, maka lihatlah mereka yang telah diberi lebih sedikit. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya, dan perlakukanlah orang dengan sikap yang baik. Tahukah engkau apa yang lebih baik dari amal dan puasa serta doa? Itu adalah menjaga perdamaian dan hubungan baik antar manusia, karena pertengkaran dan perasaan buruk menghancurkan umat manusia. Berusahalah selalu untuk unggul dalam kebajikan dan kebenaran. Jihad terbesar adalah melawan jiwamu sendiri untuk melawan kejahatan di dalam dirimu. Yang terkuat di antara kamu adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya, dan perlakukanlah orang dengan sikap yang baik. Tuhan tidak melihat wujud dan harta bendamu, akan tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kamu menasihati orang lain sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Adakah kamu semua senang sekiranya Allah dan Rasul-Nya itu didustakan sebab kurangnya pengertian yang ada pada mereka itu?" Bukanlah orang yang kuat itu dengan menang bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah.
Tidak ada pezina yang saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri yang di saat mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula, tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman. Kemuliaan orang adalah agamanya, harga dirinya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata buruk. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasul-Nya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Yang pertama kali yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, maka buruklah amalan-amalan yang lain. Seseorang bertanya tentang makna ayat Al-Quran ini. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada sholat baginya. Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta, tetapi kaya itu adalah kekayaan hati. Janganlah kalian terlalu bersedih dan tetaplah berbuat kebaikan, karena dalam setiap musibah yang menimpa seorang muslim terdapat penghapusan dosa, bahkan dalam bencana kecil yang menimpanya atau karena sebuah duri yang menusuknya. Barang siapa yang lupa sholat, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Tidak ada tebusan kecuali itu. Yang pertama hilang dari urusan agama kalian adalah amanah, dan yang terakhirnya adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Mendengar perkataan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sholatnya itu? Rasulullah menjawab, yaitu tidak dia sempurnakan ruku dan sujudnya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan melaksanakan puasa Ramadan.